hour later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. 6 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasni Salalibi sebagai anggota kelompok 7 akan menerangkan materi pertemuan ke-15 dengan judul Biaya Tenaga Kerja dan Pengendaliannya. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, saya akan menyebutkan terlebih dahulu poin-poin yang terdapat di dalam presentasi ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian. Lalu yang kedua, ada penggolongan. Penggolongan di sini yaitu penggolongan biaya tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Seperti apa sih penggolongannya di dalam suatu perusahaan? Dan yang terakhir kita bahas tentunya ada contoh soal. Contoh soal di sini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para audiens supaya mengerti bagaimana perhitungan biaya tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pengertian biaya tenaga kerja. Pengertian biaya pekerja atau biaya tenaga kerja merupakan sumbangan tenaga kerja manusia kepada produksi, dan dalam kebanyakan sistem akuntansi hal tersebut merupakan faktor biaya penting yang memerlukan pengukuran, pengendalian, dan analisis yang konsisten. Namun, ada juga ahli ekonomi yaitu Bapak Mulyadi. Pada bukunya yang terbit di tahun 2004 di halaman 34 terdapat definisi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk pengguna tenaga kerja manusia tersebut, yaitu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada biaya pekerja. Gaji pokok untuk suatu pekerjaan dilaksanakan disebut tarif dasar atau tarif pekerjaan, base rate or job rate. Tunjangan atau fringe benefits juga merupakan unsur yang penting dari biaya pekerja. Macam-macam tunjangan. Yang pertama itu ada tunjangan hari raya, yang kedua ada tunjangan cuti, premi lembur, tunjangan asuransi, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada penggolongan menurut fungsi dalam organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja produksi, yaitu gaji karyawan pabrik, upah lembur, dan gaji manajer pabrik. Yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu ada upah karyawan pemasaran dan biaya komisi. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Yang pertama itu gaji karyawan bagian akuntansi, dan ada gaji karyawan bagian personalia. Biaya tenaga kerja dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada gaji dan upah reguler. Yang kedua yaitu premi lembur. Dan yang ketiga ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, berikutnya ada metode upah insentif. Umumnya dihitung menggunakan kombinasi dan unit yang dihasilkan jam kerja karyawan yang dihemat. Dan juga sistem pembayaran yang dihitung menggunakan penghargaan karyawan berdasarkan kinerja atau pencapaian tertentu. Gaji dan upah reguler yaitu imbalan yang dibayarkan kepada karyawan secara rutin atas pekerjaan mereka, setelah dipotong berbagai potongan seperti pajak penghasilan dan asuransi. Selanjutnya yaitu premi lembur, yaitu tambahan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Jika tenaga kerja terlibat langsung dalam produksi, mereka masuk dalam biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Jika tidak terlibat langsung, mereka masuk ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung, yang merupakan dari biaya overhead. Contoh soal. PT Muara Baru menetapkan standar hasil keluaran untuk produksi yang dilakukan sebesar 24 unit per jam dengan tarif dasar Rp 12.000 per jam atau Rp 500 per unit atau Rp 12.000 per 24 unit. Apabila seseorang dapat menghasilkan di atas standar unit yang ditetapkan, akan diberikan tarif upah per jam yang berbeda. Biaya overhead pabrik sebesar Rp 15.000 per jam
Jika unit yang dihasilkan per jam 20 unit atau 24 unit, 32 unit, dan 35 unit. Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan tabel unit produksi per jam. Ada tabel 20 unit, 24 unit, 30 unit, 32 unit, dan 35 unit. Yang pertama tarif dasar per jam. Tabel 20 unit senilai Rp 12.000. Tabel 24 unit Rp 12.000. Tabel 30 unit Rp 12.000. Tabel 32 unit Rp 12.000. Tabel 35 unit Rp 12.000. Yang kedua ada tarif standar per unit. Tabel 20 unit Rp 0. Tabel 24 unit Rp 500. Tabel 30 unit Rp 500. Tabel 32 unit Rp 500. Tabel 35 unit Rp 500. Yang ketiga ada penghasilan per jam. Tabel 20 unit Rp 12.000. Tabel 24 unit Rp 12.000. Tabel 30 unit Rp 15.000. Tabel 32 unit Rp 16.000. Tabel 35 unit Rp 17.500. Biaya pekerja per unit. Tabel 20 unit senilai 600, 24 unit senilai 500, 30 unit senilai 500, 32 unit senilai 500. Tabel 35 unit senilai 500. Biaya overhead per jam. Tabel 20 unit senilai 15.000. Tabel 24 unit senilai 15.000. Tabel 30 unit senilai 15.000. Tabel 32 unit senilai 15.000. Tabel 35 unit senilai 15.000. Yang selanjutnya biaya overhead per unit. Tabel 20 unit senilai 750. Tabel 24 unit senilai 625. Tabel 30 unit senilai 500. Tabel 32 unit senilai 468,75. Tabel 35 unit senilai 428,57. Yang selanjutnya biaya konversi per unit. Tabel 20 unit senilai 1,350. Tabel 24 unit senilai 1,125. Tabel 30 unit senilai 1.000. Tabel 32 unit senilai 968,75. Yang tabel 35 unit senilai 928,57. Tomorrow.